Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini memperingati Minggu Misi Sedunia. Tentu itu artinya kita diajak untuk bersyukur atas perjalanan misi yang sudah berlangsung sejak Yesus memaklumkan hingga hari ini, dan akhirnya sudah sampai di Kampung Sawah ini. Sudah 125 tahun sabda Tuhan, kabar gembira menancap di Kampung Sawah ini. Itu jelas alasan yang dengan cepat kita temukan untuk bersyukur. Karena kita bisa kenal Yesus, Kampung Sawah bisa ada baptisan 125 tahun yang lalu, itu kan karena karya misi, berkat para misionaris yang menyebarkan kabar gembira sampai ke sini. Dan lalu tentu diharapkan supaya kita juga mengobarkan semangat untuk melanjutkan karya misi ini, seperti yang diamanatkan Yesus yang memulai semua karya ini, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, saudara, kata misi memang ya sekarang ini sudah dipakai di mana-mana. Semua lembaga pasti ada visi dan misi. Tapi mari kita sadari bahwa dengan Minggu Misi ini juga, bahwa kata misi memang berasal dari hasanah kita sebenarnya. Itu dari kata mitere, mengutus, lalu missio, turunan dari kata kerja ini, itu artinya pengutusan. Pengutusan dalam arti ya ketika pertama kali dipakai ya dalam rangka untuk diutus mewartakan Injil ini. Tapi ya sekarang semuanya sudah pakai kata itu. Maka moga-moga ini menimbulkan pada kita jangan sampai Minggu Misi atau misi penyebaran pewartaan kabar gembira ini menjadi tidak terasa lagi, saking kata itu sudah dipakai di mana-mana. Perlu kita sadari ini kata yang muncul dari hasanah kita, pakai bahasa Latin. Kalau dari hasanah lain kan pasti bukan pakai bahasa Latin. Dan saudara, apa sebenarnya yang diharapkan diwartakan
dilanjutkan supaya kita merasa diutus itu paling mudah ya kita dapat dari bacaan-bacaan hari ini. Di perutusan itu harus ngomong apa sih? Kita diutus, kita menjalankan karya perutusan, karya misi, itu apa sih yang harus disebarkan? Sering dikatakan kabar gembira, mewartakan Injil. Nah, Injil itu seperti apa? Kabar gembira itu apa? Paling mudah ya kita ketahui dari bacaan hari ini. Setiap minggu sebenarnya pola seperti ini sudah selalu ada. Bacaan pertama itu nubuat. Hari ini kita dengar dari Yeremia yang kurang lebih mengatakan, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya. Lalu dilanjutkan nubuat itu, gambarannya adalah, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Jadi gambarannya itu Yesus menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan umat-Nya itu mendatangi orang-orang yang buta, lumpuh, perempuan hamil. Ini gambaran sebenarnya perempuan hamil, orang yang memang sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan, orang yang ringkih, orang yang sedang dalam kesempitan, digambarkan dengan situasi perempuan yang hamil. Nah, kalau kemudian kita mendengarkan Injil, maka sudah langsung kelihatan bahwa nubuat itu tergenapi. Karena Yesus, kita dengar dalam Injil tadi, menyembuhkan orang buta. Yang tadi dalam Yeremia kan dikatakan, di antara mereka ada orang buta. Jadi semacam bagi orang Israel ini, apa yang dulu dinubuatkan oleh Yeremia terpenuhi dalam diri Yesus. Ini dia orangnya. Kalau Tuhan mengatakan dalam nubuat itu, aku akan mengumpulkan, datang sendiri, ya ini ternyata ada dalam diri Yesus ini, Tuhan yang mengumpulkan orang buta, orang yang ringkih, orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kabar gembira itu pertama-tama adalah nubuat, ramalan, janji sudah terpenuhi dalam diri Yesus. Ini loh Yesus ini loh. Jadi kabar gembiranya ya Yesus itu. Mengapa Yesus menggembirakan? Karena dia menggenapi, mengutuhkan, memenuhi ramalan ataupun juga nubuat dari zaman para nabi dulu. Dan belum lagi Yesus ini kemudian dengan kebangkitannya menampakkan bahwa ia memang Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang bisa hidup lagi. Dengan Yesus yang bisa mengalahkan kematian, nah ini Tuhan. Dan dengan memberikan dirinya lewat perjamuan malam terakhir yang kemudian merupakan penetapan Ekaristi, maka kabar gembira itu dalam diri Yesus makin kaya. Maka setelah dia memberikan Ekaristi, dia bangkit 3 hari setelah wafatnya, naik ke surga. Dia mengutus para murid untuk memberikan kabar gembira itu. Wartakanlah aku yang telah melakukan karya-karya seperti ini bagimu. Nah saudara, itulah sebenarnya Injilnya itu ya di situ itu. Manusianya adalah Yesus. Yesus menggembirakan ya karena karya-karyanya itu
Dan ini amunisi yang luar biasa bagi karya pengutusan tadi. Karena memang sejak Yesus menyampaikan amanatnya itu, para rasul langsung mewartakan kemana-mana. Diteruskan oleh para penggantinya, dan terus sampai ke tanah kampung sawah ini. Tempat yang ribuan kilometer dari tanah di mana Yesus hidup, bangsa yang bahasanya, sukunya beda sekali dengan bangsanya Yesus. Tapi kita mau percaya kepada Yesus. Kita mencintai Yesus. Kita mengakui karyanya yang agung yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, itulah saudara, amunisi itu yang bisa meledakkan pengutusan itu moga-moga ada dalam diri kita semua ini, Anda dan saya ini. Tidak melempem tapi terus berkembang lagi. Makin banyak orang yang percaya pada Kristus. Setidaknya Anda masing-masing tetap juga karena amunisinya besar tadi, bangga pada Yesus, maka juga membawa imannya itu sampai akhir. Ya kan, apa gunanya mewartakan kabar gembira tapi kita sendiri enggak persisten membawa Yesus kan? Apa artinya? Setidaknya kita sendiri berkobar, lingkungan-lingkungan berkobar, sehingga memekarkan diri. Susah kan lingkungan mekar. Ya, padahal kalau amunisinya adalah melebarkan kerajaan Tuhan kan ya, mekarnya lingkungan kan tanda bahwa ngeremboko saja. Ya, tapi kadang-kadang mekar lingkungan susahnya minta ampun gitu. Pinginnya ngetan-ngetan sendiri, nggak mau mekar. Makanya stasi Keranggan nanti kalau mekar disambut baik ya, Bapak Ibu. Nah, itu tanda kerajaan Allah mekar, melebar. Sana juga supaya mekar lagi terus. Pada diri kita semua masing-masing yang meledak oleh pengutusan kabar gembira ini. Itu saudara yang hendaknya ada dalam diri kita. Dan masih ada satu lagi poin yang penting. Tadi dalam bacaan pertama ada satu kata yang belum saya singgung. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Tadi saya tinggal sebentar supaya nanti bisa masuk. Nah ini sekarang saya masuk. Jadi rupanya saudara, memang ya nyatanya selalu ada yang namanya sisa ini. Orang kalau mengiklankan barang atau makanan atau restoran, ya mungkin pertama-tama yang datang banyak. Tapi kemudian seleksi terjadi. Yang datang kembali mungkin tidak sebanyak pada awal gitu kan. Jadi tinggal sisa-sisa. Ya selalu itu ada kan. Sisa-sisa. Demikian juga dengan warta Tuhan ini juga rupanya selalu ada seperti itu. Ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan ya sisa-sisa ini. Orang-orang yang memang sudah mau tekun, jadi rupanya juga ada sesuatu yang diharapkan dari kita gitu ya. Ketekunan, kesetiaan. Sehingga membuat kita ini menjadi tetap tinggal, tetap berpegang, tidak bosan, tidak meninggalkan, tetap di situ. Nah inilah yang kemudian memperoleh keselamatan. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap berpaut pada Tuhan, sudah mengalami kesulitan tetapi tetap tinggal. Sisa, saudara. Tadi kalau dalam kata pengantar oleh lektor disebutkan bahwa
Paus Fransiskus juga menyinggung tentang situasi pandemi yang membuat kita mungkin kecewa, sedih. Mari kita lihat bahwa pandemi juga mungkin ini saringan. Tetapkah kita setia kepada Tuhan? Ini saringan, saudara. Mungkin karena kekecewaan, mungkin karena merasa kehilangan, membuat kita sedih, mungkin karena kita merasa terpuruk, kecewa pada Tuhan, lalu nggak jadi kaum sisa, karena apa? Mental sudah. Ya, maka Anda yang masih mau datang susah payah merayakan Ekaristi, melihat bahwa pandemi hendaknya tidak membuat menjadi mundur, nah itu sisa, saudara. Sebab mungkin saya moga-moga ini pendapat pribadi, mungkin karena pandemi ini banyak yang kemudian jadi tawar hati. Tuh kan, ya gereja harus mengikuti perkembangan teknologi, jadi harusnya ya mulai sekarang ini nggak usah datang misa saja, misa ya online saja. Coba aja nanti, kan pasti akhirnya misa semua sakramen itu pasti online, nggak usah datang. Ya menurut saya ini perwujudan dari tawar hati ya. Ya akhirnya sebenarnya kalau pandemi lewat ya yang namanya sakramen ya tetap harus dalam kehadiran, bukan menonton dari jauh. Tapi ini pendapat pribadi, mesti banyak yang setelah pandemi lalu tawar hati, sudah nggak mau lagi hadir, merasa mengikuti kemajuan zaman. Dan saudara, Anda yang masih mau hadir, Anda yang masih rindu untuk hadir, itulah kaum sisa. Mending kalau masih mau nonton online, mungkin bahkan karena melihat bahwa gereja-gereja ditutup, ibadah-ibadah dibatasi, maka tawar hatinya lebih parah lagi, sudah lupa. Nanti bangkitnya susah banget. Maka yang masih mau hadir, kaum sisa, saudara. Moga-moga ya sisa itu selalu sebenarnya sedikit ya, tapi moga-moga sisanya banyak. Bisa enggak tuh? Moga-moga masih banyak yang mau tetap memandang bahwa masa pandemi ini bukanlah masa yang membuat kita harus jatuh, tetapi masa yang membuat kita ditantang untuk menampakkan komitmen kita pada iman kita ini. Saudara, semoga semangat kaum sisa ini juga ada dalam diri kita, dalam segala hal. Meskipun kita ditimpa macam-macam badai, tapi pada akhirnya aku tetap percaya padamu. Aku tetap mau berpaut padamu. Kadang-kala saya juga mendengar bahwa kekecewaan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat membuat kecewa. Ya sudahlah, ditunggu, mau berapa lama kecewa? Setahun, 2 tahun, 25 tahun, semoga tidak terlalu lama. Menyadari bahwa memang bukan kita yang menentukan segala-galanya. Tetap berpaut pada Tuhan, itulah gambaran sisa-sisa Israel tadi. Bapak Ibu saudara, moga-moga butir-butir dalam bacaan-bacaan hari ini bisa membawa kita pada suatu semangat yang dalam untuk tetap terus melanjutkan karya pewartaan. Karena apa? Memang dalam hati kita semangat itu ada. Syukur atas Kristus dan karyanya ada dalam hati kita. Syukur bahwa kita sudah beriman pada Kristus ada dalam hati kita. Itulah yang akan memancar keluar sebagai perutusan kita di tengah masyarakat.